Jadi di dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi sudah saya buktikan bahwa Elohim, dari kata Elohim dan dari kata Theos, dan itu adalah Allah. Dan tidak masalah untuk kata Tuhan dan Tuhan, sebab di dalam Alkitab terjemahan lama ya itu juga tidak membedakan Yesus Tuhan, ya disebut juga Tuhan semua. Dan di dalam tradisi Ibrani, dan itu sudah tidak bisa dibantah, semua nama tetragrammaton YHWH, Yod He Vav He, akan mereka tidak menyebutkan Yod He Vav He sebagai Yehova, tapi mereka menyebutkan sebagai Adonai atau Hashem, sang nama. Nah, kata Adonai ini diterapkan juga kepada Abraham. Sarah memanggil Abraham itu Adonai, ya, dan para nabi memanggil Yehova itu Adonai, ya. Itulah yang terjadi. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu menggunakan kata Theos. Dan kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1, Beresit bara Elohim et hasamayim wayet haaretz. Itu menggunakan kata Elohim. Tadi Ustadz Masud sudah sepakat bahwa Elohim itu Allah sendiri. Maka Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 1 tidak tertuliskan kata Yod He Vav He atau Yehova. Jadi memang kata Elohim ya itu adalah sebuah kata plural dan berasal dari kata singularnya adalah Eloah. Eloah ini berbahasa Ibrani yang kemudian di dalam bahasa Aram menjadi kata Elah. Nah, semua dewa-dewa itu disebut Eloah atau Elah. Semua dewa, semua makhluk-makhluk ilahi disebut Eloah atau Elah. Kalau banyak disebut Elohim. Bahkan Nabi Samuel, kalau saudara baca di dalam kitab Tawari, ketika Raja Saul pergi ke tukang tenung, dia manggil arwahnya Samuel, maka tukang tenung ini bilang, aku melihat Elohim, sesuatu yang aku melihat Elohim keluar dari tanah. Itu Samuel, sehingga Samuel dipanggil Elohim. Ketika Musa diberi mandat untuk pergi ke Firaun, maka Yehova Elohim berkata kepada Musa, aku akan menjadikan engkau Elohim bagi Firaun. Jadi kata Elohim itu bisa buat Musa, buat sesuatu yang punya kuasa ilahi. Nah, itu disebut Elohim. Nah, kalau saudara lihat di dalam Perjanjian Baru, bahkan rasul-rasul Paulus dan Barnabas di dalam Kisah Rasul 14 dikira dia adalah Theos. Theos itu tadi Elohim, karena jumlahnya banyak, ada dua, Paulus dan Barnabas. Dikira mereka adalah Elohim. Nah, jadi manusia pun bisa disebut Elohim. Nggak ada bedanya dengan tadi kata Lord. Ada Lord, ya, ada Lord Harrington, Lord Yesus, sama. Nah, makanya Yesus berkata, manusia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada dua kurios, kepada dua Adonai, kepada dua roh. Manusia nggak bisa mengabdi kepada dua, hanya satu dia bisanya. Tapi kepada Elohim banyak, kita bisa sebut semua Elohim banyak. Ada Elohim, ada Allahnya orang Filistin, Allahnya orang Amalek, ada Allahnya orang Mol, adanya Allah orang Aram, ada Allah orang Ibrani. Siapakah Allahnya orang Ibrani? Allahnya orang Ibrani adalah Yehova Elohim. Nah, itu harus dibedakan supaya kita ngerti. Jadi ada bedanya kata Elohim dengan Adonai. Sedangkan kata Tuhan dengan Tuhan di dalam kekristenan itu sama, berasal dari kata kurios. Kalau mau ketemu sama apologet siapapun, pendeta siapapun yang pernah sekolah teologi, dia akan ngerti bedanya kata Tuhan ya yang sama dengan Tuhan dengan kata Allah. Makanya orang Kristen tidak membedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Karena itu sama. Di dalam bahasa Inggris, ya, di dalam acuan bahasa Inggris sama menggunakan kata Lord untuk Tuhan atau Tuhan. Kata Tuhan atau Tuhan itu selalu diterjemahkan dengan kata Lord. Sedangkan kata God selalu diterjemahkan dengan kata Allah di dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia. Kalau King James bilang itu God, maka di dalam Alkitab bahasa Indonesia pasti nanti jadinya Allah. Kalau King James bilang itu Lord, itu pasti akan jadi Tuhan atau Tuhan. Itu selalu begitu. Itulah aturan. Jangan ditanya mengapa, karena itu sudah aturan. Kalau sudah aturan itu nggak boleh ditanya mengapa. Ya, jadi
Itulah pengertian Tuhan. Makanya tadi saya katakan Yohanes 1 ayat 1 itu tidak boleh kata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Itu nggak boleh. Karena asal katanya dari Theos dan Elohim. Sedangkan dalam bahasa Inggris dari kata God. Nah, kata Tuhan selalu dari kata Lord. Dan sedangkan dalam bahasa Inggris itu dari kata God yang selalu diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Indonesia sebagai Allah. Maka yang benar Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu yang benar. Itu Pak Masud. Nah, justru itu yang salah. Ya, halo? Halo? Iya, saya mendengar, Pak. Ya. Saya nggak mau potong dulu, kan saya mau supaya Bapak ngomong dulu sampai selesai. Iya. Nah, sekarang saya tanya, ya, God itu pada umumnya di Indonesia diartikan apa? Tuhan toh. Nah, oleh karena itu perlu diketahui bahwa itu tidak layak kata-kata Theos diartikan Allah, tapi seharusnya Tuhan. Ya. Nah, karena sudah dibedakan kalau Tuhan itu manusia. Lah Tuhan itu bisa manusia, bisa Tuhan, bisa diartikan Tuhan, ya. Kalau Tuhan itu sekaligus juga Tuhan. Sama. Tapi tidak bisa disebut dengan Allah karena Allah itu nama Tuhan bagi orang Islam. Dan itu pemerkosaan bahasa. Atau coba aja dicari bahasa lainnya. Atau pakai nama aja sudah God, ya, ditransformasi ke bahasa Indonesia. Pada mulanya adalah God. Tidak apa-apa. Jangan pakai Allah. Karena pengertiannya udah berbeda di Indonesia. Ya itu. Saya kira itu. Oke, kita buka Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Seperti yang ada di layar. Saya mau tunjukkan ya di dalam bahasa Inggris ya. Ya, Ulangan 6 ayat 4. Listen Israel, the Lord Tuhan is our God, Allah. The Lord Tuhan is one. Oke? Ya. Jadi kata Tuhan tadi jadi Lord. Kata God Lord itu jadi Allah. itu diartikan kata Lord Tuhan itu jadi atau Tuhan. Ya. Ya. God itu artinya dalam Tuhan bahasa juga. Ibrani. Kok Tuhan gimana? Tadi kan sudah jelas Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kan sudah jelas tadi ayatnya. Sekarang saya bacakan dalam bahasa Ibrani ya. Shema Israel. Kata the Lord, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya. Jadi kata Lord dari kata Adonai. Sedangkan kata God tadi our God itu Eloheinu, tapi kalau God itu Elohim. Jadi Adonai Elohim. Adonai Echad, ya, satunya itu bukan satu angka numerik satu, tetapi Echad yang itu, ya. Bukan Aleph, tapi Echad yang itu. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi Shema Israel, Adonai, the Lord itu dikata Adonai. Waktu Sarah memanggil Abraham, dia panggil Adonai, ya. Dan dalam bahasa Inggris tetap Lord. Lord is our God. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, itu sama seperti itu. Jadi ini Alkitab saya. Nah, kalau Bapak bilang itu salah, Bapak tidak berhak untuk mempersalahkan. Sebab tadi saya tunjukkan di dalam Yohanes 1 ayat 1 dalam bahasa Arab itu menggunakan kata Allah. Sedangkan orang Kristen di Arab sebelum Muhammad lahir sudah memanggil Yesus sebagai Allah. Jadi jangan pernah menggugat Muhammad belum lahir, orang Kristen di Arab sudah memanggil Yesus Allah dan sudah membacakan pada mulanya adalah firman itu bersama Allah, bukan bersama dengan roh. Jadi jangan dirubah-rubah.
Muhammad itu siapa? Merubah-rubah. Nah, bahkan Islam lahir 700 tahun, 610 tahun setelah zaman Yesus. Nah, ya jangan, yang masih baru ya jangan rubah-rubah yang sudah lama, kan begitu. Yang masih baru ini kan jelas, sebelum Muhammad lahir, Yesus dipanggil Allah. Kejadian 1 ayat 1 tadi saya tanya sama panjenengan, pada mulanya Allah. Nah, jadi itu sudah jelas. Jadi jangan dirubah-rubah lagi. Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu jelas menggunakan kata Allah. Jadi jangan dirubah-rubah lagi. Ya, kata Allah itu bukan nama. Buktinya apa? Kalau Allah itu adalah nama, maka Abraham pasti melafalkan kata Allah. Tapi Abraham tidak pernah melafalkan kata Allah. Dari Adam sampai Yesus sampai para rasul, bahkan sampai Muhammad belum sampai ya kita yang tertulis saja ya, sampai para rasul tidak pernah melafalkan Allah dengan bibirnya. Ya. Jadi Allah itu kemarin saya tunjukkan ya, itu baru tahun 500. Karena apa? Karena bahasa Allah berasal dari elah yang berkaitan dalam bahasa Aram bercampur dengan bahasa Yaman. Kemudian ketemu di tengah. Jadilah logat Allah itu jadi ilah tadi pertama. Tapi orang Ibrani atau orang Aram mengenal ha-elah, sang. Jadi yang itu ada banyak elah, tapi ini ha-elah. Nah, sama al-ilah, jadilah Allah seperti itu. Bapak boleh nyangkal, tapi orang-orang dari Islam yang lain, Bapak setuju, Pak. Bapak boleh cek di YouTube kalau nggak percaya. Sama Ustadz saya, ya Ustadz Novel, Bapak juga bisa cek, ya. Dan semua itu sebagian orang Islam menyangkal Allah itu dari al-ilah, tapi sebagian orang Islam berkata Allah itu al-nya adalah kalimah isim. Dan saya dulu belajar ngajinya begitu. Ya, jadi antara Islam sendiri akurkan dulu kalau Bapak apa namanya menentang itu. Karena saya dibelajarnya al-ilah. Kalau sekarang Bapak bilang salah, ya sekarang saya balikin, Yesus pun disebut Allah. Begitu, Pak. Kenapa Yesus tidak pernah disebut ilah? Nggak ada, Pak, Yesus disebut ilah. Di zaman di Arab itu Yesus disebut Allah, Pak. Itu seperti itu, Pak. Ya, setuju dulu nggak nih? Bukan Bapak benar apa salah, tapi setuju dulu nggak bahwa kita punya pemahaman yang berbeda gitu loh, Pak. Jelas nggak setuju. Ya, berarti Bapak tidak bisa menghargai perbedaan. Kalau nggak setuju, berarti Bapak sudah ngawur. Tadi sekarang saya balikin lagi, Pak. Siapa yang menentukan Rob itu Tuhan dengan Tuhan? Berarti Allah. Siapa yang menentukan arti Lot ya dengan arti Tuhan dan Tuhan? Nggak ada, sama saja, Pak. Sama saja, Tuhan sama Tuhan nggak usah ditentukan. Begitu pula ya, dengan kalau pertanyaan siapa yang menentukan Rob artinya Tuhan dengan Tuhan, ya sama. Saya berarti Firaun itu adalah Allah. Ya salah. Loh, kok Firaun salah? Kan Bapak bilang katanya di Islam juga sama. Rob itu artinya bisa Tuhan, bisa guru, bisa Tuhan. Dan memang Firaun mengatakan bahwa aku adalah Tuhan. Yang kemudian itu yang ditentang oleh Musa. Jadi itu Rob itu Tuhan apa Tuhan, Pak? Kenapa? Rob itu Tuhan apa Tuhan? Pernyataan Fir'aun. Fir'aun mengatakan akulah Tuhan dan itu yang ditentang oleh Musa. Jadi di dalam surat Yusuf ayat 23 itu yang benar Tuhan atau Tuhan terjemahannya. Kalau yang disebutkan ma'adzallah innahu Robbi aksana maswa. Robbi di sini artinya Tuhan. Bukan Tuhan. Nah, yang memutuskan itu siapa? Sama, sekarang saya balik bertanya. Loh, saya kan bilang Tuhan sama Tuhan itu buat saya sama. Jadi nggak usah diputusin, Bapak mau bilang Tuhan itu sama. Tapi kan buat Bapak Tuhan sama Tuhan beda. Nah, sekarang saya nanya, yang memutuskan berbeda itu siapa? Lah ya memang manusia. Jadi yang menobatkan Allah menjadi Tuhan adalah manusia. Itu sama, yang menobatkan Yesus sebagai Tuhan itu berarti manusia. Yesus itu Tuhan, Pak. Yesus sudah berkata dirinya adalah Tuhan, dirinya adalah Tuhan, dirinya adalah Tuhan. Sama, Pak. Tuhan dengan Tuhan itu sama. Sama. Kalau di bahasa Indonesia berbeda. Dari kata beda itu dari kata Lord, Pak. Yesus itu berkata akulah Lord. Ya. Masalahnya di mana? Indonesia coba. Ya, Lord. Terjemahnya apa?
disebut Tuhan. Bapak baca Alkitab terjemahan lama, Pak, Tuhan, Pak. Itu kan terjemahan baru, kontekstual, supaya Dulu mudah. kan, sekarang konteksnya kan beda. Kalau dulu memang Tuhan sama seperti pangeran, pangeran Diponegoro, ya, pangeran. Bapak tanya Minangkabau orang itu Kristen siapa? manapun, ya, bilang itu Tuhan, Tuhan sama nggak? Sama. Bapak mau tanya teolog manapun, akan bilang itu sama. Nah, Kalau ini benar-benar sama, nggak akan ada beda, Pak. nah, sekarang bahasa Indonesia sekarang itu Bapak, dibedakan, ya. Kalau itu yang bahasa namanya Indonesia Tuhan itu terjemahan kontekstual. Dalam terjemahan lama itu tetap menggunakan kata Tuhan dengan Tuhan. Iya, Ya. dulu, sekarang kan sudah bergeser pengertiannya. Yang namanya Tuhan itu adalah manusia Ya, atau itu kan kata majikan. Bapak. Kalau kata kita mah sama-sama Atau saja, Pak. kita memanggil Itu orang yang sama kita saja begini, hormati. Pak. Sekarang aneh enggak? Pak, ini sama saja begini. Loh, sekarang aneh enggak kalau kemudian ada orang mengatakan Tuhan Mashud gitu? Tuhan Mashud. Enggak. Hah? Enggak aneh. Justru Enggak. itu yang aneh sekarang. Kalau dulu enggak apa-apa. Tuhan-Tuhan, Tuhan-Tuhan dulu. Tapi sekarang enggak bisa. Ya, dalam konteks bahasa Indonesia sudah dipisah itu antara Tuhan dengan Tuhan. Tuhan itu adalah yang mencipta alam semesta. Kalau Tuhan bisa manusia. Tuhan itu sekaligus Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak bisa jadi Tuhan sekarang. Itu kan kata Bapak. Maunya Bapak. Iya. Itu sudah bahasa Indonesia, itu sudah. Enggak, bukan begitu. Loh, enggak. Ya opo. Oh ya opo gimana? Itu tadi kan sudah saya tunjukkan. Lah, di bahasa Indonesia sudah itu berbeda pengertian Tuhan dengan Tuhan. Kalau itu dulu, kata orang Islam, Pak, bukan kata orang Kristen, Pak. Waduh, Bapak ini gimana? Orang Islam ya itu sudah menerima konvensi. Orang Islam kalau tidak ada Melchior, kalau ada Leidecker itu tadi, ya, orang Islam nggak akan kenal kata Tuhan, Pak. Lah ya kan sudah diterima itu oleh orang Islam. Kalau orang Islam tidak kenal sama yang namanya Melchior Leidecker, orang Islam tidak akan kenal kata Tuhan, Pak.